wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Hovifa. Kali ini pada materi siklus atau daur biogeokimia. Apa sih daur biogeokimia itu? Tidak lain adalah siklus unsur-unsur kimia. Unsur kimia itu abiotik di lingkungan menjadi komponen biotik di dalam tubuh makhluk hidup dan akan kembali lagi ke lingkungan. Intinya yaitu siklus pembentukan komponen abiotik menjadi komponen biotik dan sebaliknya. Atau siklus pembentukan komponen kimia yang dalam hal ini disebut juga anorganik menjadi komponen organik. Begitu juga sebaliknya. Atau siklus unsur atau senyawa kimia yang terjadi di bumi dan dibutuhkan makhluk hidup. Di dalam tubuh makhluk hidup tadi komponen organiknya berubah menjadi komponen anorganiknya berubah menjadi komponen organik. Kemudian macam atau tipenya. Ya. Ada 3 tipe atau kelompok daur biogeokimia. Yang pertama, daur dalam bentuk gas berupa daur karbon dan daur hidrogen. Yang kedua, dalam bentuk cair yang disebut contohnya daur atau siklus air, dan dalam bentuk daur padat atau sedimen berupa daur fosfat dan daur belerang atau sulfur. Sekarang kita bahas yang pertama adalah daur karbon atau siklus karbon. Siklus karbon ini tidak lepas dari unsur karbon yang terdapat di atmosfer dalam bentuk apa? Karbon anorganik, yaitu karbon dioksida. Nah, apa yang terjadi dengan senyawa anorganik itu? Senyawa anorganik ini baik di darat, di air akan diubah oleh produsen ya menjadi apa? Senyawa karbon organik dalam bentuk zat makanan melalui proses fotosintesis. Dan hal ini disertai penyimpanan energi yang berasal dari cahaya matahari, kemudian diubah oleh tumbuhan di dalam tubuhnya tadi menjadi energi kimia, yaitu yang disimpan dalam zat makanan sebagai hasil fotosintesis. Nah, bagaimana prosesnya? Ini daunnya ya. CO2 di atmosfer itu berasal dari apa? Pembakaran bahan bakar fosil. Hewan dan manusia yang mengalami peristiwa respirasi. Tumbuhan yang respirasi. Kemudian batuan karbonat atau bikarbonat atau asam karbonat yang mengalami terdekomposisi atau terurai jika lingkungan tidak stabil atau kena pemanasan. Nah, sehingga CO2 ini tersedia di atmosfer. Apa yang terjadi? Akhirnya CO2 yang di atmosfer tadi larut ke dalam air, digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Nih, perhatikan panahnya. Bagaimana untuk yang larut di dalam air? CO2 bersama air tadi akan membentuk larutan yang akan membentuk bikarbonat. Bikarbonat akan menjadi karbonat atau asam karbonat. Mengalami sedimentasi akan menghasilkan batuan karbonat. Batuan karbonat itu jika mengalami pemanasan juga akan terurai atau terdekomposisi. Begitu juga karbonat akan mudah terurai, terdekomposisi menjadi bikarbonat. Nah, atau lagi CO2
dan air ini larut di air berikatan dengan kalsium, berikatan dengan magnesium, sehingga menghasilkan kalsium karbonat, magnesium karbonat, atau kalsium hidrogen karbonat, magnesium hidrogen karbonat. Ini semuanya dua-duanya dalam bentuk larutan, sehingga jika tidak terjadi stabilitas termal ini semisal terganggu atau kena pemanasan, dia mudah terurai, sehingga terurai lagi menjadi CO2, terurai lagi menjadi air, menjadi kalsium dan magnesium. Oke. Kemudian apa yang terjadi pada tumbuhan setelah menyerap CO2? Ini CO2 di atmosfer akan digunakan oleh tumbuhan untuk peristiwa fotosintesis. Nah, tumbuhan hasil dari fotosintesis itu digunakan oleh hewan, digunakan oleh tumbuhan dan makhluk hidup lain yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Setelah makhluk semuanya ini mati, maka akan terurai. Diuraikan oleh organisme pengurai, kemudian sisa-sisa dari bahan organisme yang terurai tadi, diuraikan organisme tadi, menjadi bahan pokok fosil selanjutnya dan terjadi siklus selanjutnya. Bagaimana gambarannya? Nih, sama saja. Oksigen CO2 di atmosfer ya, dihasilkan dari pemakaian bahan bakar, dihasilkan dari proses CO2 yang terlaut, penguapan. Nah, kemudian CO2 ini digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis, tumbuhannya mati, tumbuhannya dimakan oleh hewan, hewannya juga mati, menghasilkan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini sebagai sumber minyak bumi dan batu bara, ini bisa dimanfaatkan oleh pabrik, terjadi pembakaran, hasilnya kembali lagi ke CO2. Kemudian yang larut dalam air, CO2 terlarut, digunakan fotosintesis oleh tumbuhan dan alga di laut. Hasil dari fotosintesis dimakan oleh ikan dan tumbuhan ini mati, maka akan menghasilkan sedimen karbonat. Ini karbonat akan mudah terurai menjadi bikarbonat, mudah terurai lagi menjadi CO2 karena peristiwa terganggunya stabilitas termal tadi, misal kena panas. Nah, sekarang daur yang kedua yaitu nitrogen. Nah, apa? Nitrogen itu merupakan unsur penting sebagai komponen penyusun asam nukleat. Nah, asam nukleat di dalam tubuh kita itu ada dua, DNA dan RNA. Nah, sehingga bisa dibayangkan kalau tidak terjadi daur nitrogen, bagaimana mungkin bisa ada DNA dan RNA di dalam tubuh kita. Nah, apalagi yang terkait dengan nitrogen, sumber utama nitrogen adalah N2 di atmosfer. Ya, gas nitrogen. Namun, sebagian besar organisme baik tumbuhan maupun hewan tidak dapat memanfaatkan gas nitrogen yang bebas di udara. Kenapa tumbuhan tidak bisa menyerap nitrogen? Karena tumbuhan hanya bisa menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat, NO3. Nah, karena tidak bisa diserap oleh tumbuhan, apa yang terjadi? Butuh organisme yang mampu memfiksasi nitrogen. Siapakah? Bakteri dan ganggang. Bakterinya yang bebas itu azotobacter, dan yang terikat berhubungan dengan makhluk lain itu rhizobium. Rhizobium itu bersimbiosis atau berhubungan dengan suku polong-polongan. Sehingga zaman saya dulu, eranya Pak Harto itu, semua petani harus menanam lamtorogum supaya mampu berikatan dengan rhizobium, sehingga mampu menyuburkan tanah. Nah, itu ya. Di mana bersimbiosisnya? Di bintil akar.
Kalau ganggang ada 3 yang bisa mengikat nitrogen bebas, anabena, nostoc, dan glioklapsa. Bagaimana proses pengikatan tersebut? Oke. Kemudian nitrogen di atmosfer ini, coba perhatikan tanda panah keluar, difiksasi oleh elektrokimia, ya. Kemudian diikat juga oleh bakteri, Azotobacter tadi dan Rhizobium. Kemudian difiksasi oleh alga hijau biru di lingkungan perairannya, yaitu Anabaena, nostoc, dan glioklapsa. Kita mulai dari proses yang pertama ini ya, diikat oleh alga hijau biru di lingkungan perairan. Nah, ini sebagai fitoplankton, akhirnya dimakan oleh hewan perairan. Hewan perairan ini mengalami proses ekresi atau ketika mati mengalami proses pembusukan, baik alga hijau biru tadi seumpama mati mengalami proses pembusukan, dihasilkanlah amonia. Amonia ini akan diubah menjadi amonia oleh bakteri amonifikasi. Kemudian akan diubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosobacter. Lalu nitrit ini masih beracun sehingga harus diubah menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Oke. Lalu mana nitrat ini? Nitrat ini akan diserap oleh tumbuhan. Jadi semua tumbuhan hanya bisa menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat. Nitrat itu digunakan oleh tumbuhan untuk membentuk protein. Jadi bahan baku protein itu adalah dari nitrat. Nah, akhirnya proteinnya dimakan oleh kita dan juga hewan. Terjadi peristiwa ekresi di dalam tubuh kita, atau tumbuhan dan hewan akan mati sehingga mengalami proses pembusukan, akhirnya kembali lagi membentuk amonia. Kembali ke siklus selanjutnya. Atau terjadi proses nitrat berubah menjadi nitrogen di atmosfer yang prosesnya disebut denitrifikasi. Dengan bantuan bakteri Thiobacillus denitrificans. Jadi pada daun nitrogen ada 2 proses, nitrifikasi, pembentukan nitrogen membentuk nitrat. Dan denitrifikasi proses yang kedua, nitrat menjadi nitrogen. Nah, yang spesifik lagi ada proses nitritasi, yaitu apa? Amonia berubah menjadi nitrit. Proses selanjutnya nitratasi, nitrit berubah menjadi nitrat. Jangan sampai keliru nama prosesnya. Coba jelaskan gambar ini. Bagaimana proses yang terjadi pada gambar ini? Sama seperti tadi. Ini adalah Leguminosae, suku polong-polongan ya. Ada bakteri di bintil akarnya, ya. Kemudian mengalami pembusukan. Kemudian hewan juga ini mati semuanya, mengalami pembusukan atau feses, ya. Terjadilah batai pengurai yang mengubah hasil dari pembusukan tadi adalah amonia. Ada bakteri amonifikasi di sini. Akhirnya berubah menjadi nitrit. Bantuannya bakteri nitrifikasi sampai pada akhirnya dihasilkan nitrat. Nah, nitrat ini mengalami denitrifikasi seperti tadi menjadi nitrogen lagi. Nitrat diserap oleh tumbuhan. Nah, diserap oleh tumbuhan. Kalau di air, ini nitrat bisa diserap oleh tumbuhan, digunakan untuk memproduksi atau bahan baku protein. Kalau di lingkungan perairan dimakan oleh zooplankton, ya, oleh fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh ikan. Kemudian semuanya ini mengalami ekresi atau pembusukan sehingga terjadi kembali siklus untuk amonifikasi atau nitrogen kembali. Siklus selanjutnya adalah siklus air. Kita tahu bahwa air itu berbeda dengan daur biokimia yang lain
Karena sebagian besar aliran air itu terjadi bukan karena melalui proses kimia, melainkan proses fisik. Nah, air itu sendiri dipertahankan dalam bentuk H2O, kecuali jika terjadi perubahan kimia dalam proses fotosintesis, nanti akan diuraikan menjadi hidrogen dan oksigen yang akan kalian pelajari pada kelas 12. Nah, kita tahu bahwa sumber air itu di alam. Kita sudah tahu laut, danau, waduk, dan sungai. Nah, apa fungsi air? Air itu berfungsi sebagai pelarut. Begitu juga untuk mentransfer zat makanan dan sisa metabolisme. Mengatur tekanan osmosis, mengatur suhu tubuh, dan tempat terjadinya reaksi di dalam tubuh, sehingga air itu merupakan sumber kehidupan. Nah, bagaimana siklus air itu sendiri? Kita mulai dari laut ini yang mengalami evaporasi. Tumbuhan mengalami transpirasi. Ya. Apa yang terjadi? Menjadi titik-titik uap air yang terkondensasi sehingga terbentuk awan. Awan ini kena hembusan angin karena faktor pendinginan atau penambahan uap air lagi sehingga terkondensasi, maka akan turun sebagai hujan. Titik-titik air ini turun lewat suatu proses yang disebut presipitasi. Air ini akan turun bersamaan dengan hujan. Kemudian turun ke tanah, di tanah mengalami infiltrasi, sampai akhirnya menjadi air tanah. Air tanah dari sungai, danau, waduk ini bisa saja kembali ke laut dan terjadi proses selanjutnya. Ini gambarnya ya. Ini sama evaporasi, tumbuhan transpirasi, terjadi uap air mengalami kondensasi. Kondensasi ini titik-titik airnya akan turun, akan lepas seiring dengan curah hujan, kemudian diserap oleh tanah menjadi air tanah atau kembali ke laut, ke sungai, muaranya kembali ke laut.